Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006. Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi semester 2. Saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan dosen pengampunya yaitu Ibu Eka Putri, MPDE. Untuk itu, saya akan sedikit menjelaskan materi dari bab keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan koperasi yaitu yang pertama, ekonomi upsell, adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, designing position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, yaitu kemampuan dalam ketidakpastian, adanya internet market dan external market, resiko ditanggung bersama. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu pemanfaatan intelligent market dan transition cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan koperasi. Yang pertama yaitu prinsip kontrol secara demokratis. Yang kedua yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu prinsip bunga yang terbatas atas modal. Yang keempat yaitu prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Selanjutnya yaitu hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan, yaitu yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, yaitu koperasi dapat memberikan preferensi tersebut terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, yaitu bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat yaitu pemasukan modal dalam koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Selanjutnya yaitu koperasi dalam rantai tata niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara atau pedagang. Yang pertama, yaitu pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara atau pedagang. Yang kedua, konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan suatu produk. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pedagang merupakan mediator penghubung antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, yaitu produsen yang rasional akan memakai pedagang sebagai pengganti, melakukan pemasaran dan distribusi produk oleh sendiri. Jika keunggulan lewat, pedagang lebih besar daripada melakukan pemasaran sendiri. Seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin dipilih, yaitu yang pertama, penjual langsung ke konsumen. Yang kedua, yaitu menjual ke pedagang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menjual ke koperasi. Selanjutnya, yaitu bagi seorang konsumen yang akan membeli barang, keperluannya sebenarnya juga mempunyai 3 alternatif, yaitu yang pertama, membeli dari produsen secara langsung. Yang kedua yaitu mengontrak dari pedagang. Yang ketiga yaitu membeli dari koperasi. Tingkat rantai tata niaga akan bersaing satu dengan yang lain. Nah, yang pertama yaitu koperasi konsumen dapat juga konflik dengan tingkat yang lebih rendah, baik wholesaler maupun produsen, atau kompetisi vertikal ataupun kompetisi saluran.
Yang kedua, yaitu pada tingkat poseler atau pedagang besar. Koperasi dengan keanggotaan dan insert yang berbeda bisa bersaing. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu koperasi konsumen bersaing satu dengan lain atau kompetisi horizontal. Selanjutnya yaitu sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut R.A. Supriyono tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu backward atau ke depan hilir forward. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ima Suwandi tahun 1985 ada 3 bentuk integrasi vertikal di Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk federasi dan yang kedua yaitu bentuk pemusatan, yang ketiga yang terakhir itu bentuk campuran. Manfaat integrasi vertikal yaitu yang pertama penghematan atau penekanan biaya dalam produksinya. Yang kedua yaitu penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan. Yang ketiga yaitu penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian. Yang keempat, penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi-transaksi pasar. Yang kelima yaitu pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya yaitu sikap terhadap kebijakan koperasi, yaitu harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Oke, selanjutnya yaitu sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Selanjutnya yaitu segmen pasar. Dalam koperasi terbagi dua, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan dan koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Pada koperasi-koperasi yang mampu menyatukan unit-unit usaha pada industri hulu sampai dengan industri hilir melalui integrasi vertikal, umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak, terutama anggota di tingkat koperasi primer. Anggota koperasi primer pada umumnya penghasil input untuk produk yang diproduksi dan dijual oleh koperasi yang lebih tinggi tetapi membutuhkan produk tersebut. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Harga tidak lagi didasarkan pada prinsip profit motif, tetapi sudah memperhatikan pelayanan kepada anggota. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja contoh materi, contoh sebagian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan mengucap. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.